Kali ini kita akan melanjutkan lagi proses pembelajaran dalam mempersiapkan untuk menghadapi tes ujian TOEFL untuk skill 4 past participle pada bagian structure and written expression. Jadi di skill ini kita masih ngebahas soal kata sifat ya, yang mana sebelumnya di present participle ya itu merupakan kata sifat yang mana kata kerjanya berakhiran ing itu dianggap sebagai kata sifat ya. Nah, pada kali ini di bagian past participle ya, kata kerja bentuk ketiga juga dianggap sebagai kata sifat ya, gitu. Nah, bisa dibilang untuk bagian past participle kata kerja bentuk tiga itu bagian susah-susah gampang ya. Karena kenapa? Karena dari bentuk kata kerja bentuk kedua dan kata kerja bentuk ketiga itu bentuknya sama ya. Gitu. Oke, mungkin kita langsung ke contoh soalnya dulu ya. Di sini contoh soalnya itu the mailman has left a letter in the mailbox ya, contoh kalimatnya. Yang mana di sini kata kerja bentuk ketiga ya, itu selalu diikuti dengan kata has ya, yang mana has ini merupakan bentuk perfect. Gitu, has left. Ya, aturannya has diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Kemudian ada lagi contoh kalimat keduanya itu the classes were taught by Professor Smith ya. Nah, were taught ini merupakan bentuk pasif ya, yang mana kata kerja bentuk ketiga ketemu dengan to be itu menandakan bentuk pasif ya kalimatnya. Gitu. Nah, ini merupakan bentuk sebagai kata kerja yang ada sebagai predikatnya ya. Tapi kapan bentuk kata kerja bentuk ketiga sebagai adjektif ya, sama seperti pada bagian present participle ya, gitu. Kalau kata kerja bentuk ketiga itu sebagai adjektif bila ya dalam kalimat itu muncul kembali kata kerja ya. Kata kerja itu bisa to be, bisa modal ya, bisa kata kerja bentuk 1, bentuk 2 dan akhir atau s, dan juga kata kerja yang dalam bentuk has kemudian dengan kata kerja. Itu tinggal kita pilih salah satu aja yang mana menjadi adjektif, yang mana menjadi kata kerjanya ya. Tapi biasanya ya kalau misalnya kata kerja bentuk ketiga itu berdiri sendiri artinya dia dalam bentuk adjektif ya, itu aja ya. Tapi hati-hati, memang betul kata kerja bentuk tiga itu hampir mirip dengan kata kerja bentuk kedua ya. Oke, kita cek dulu sini ya. Nah, di sini contoh kalimatnya the letter left in the mailbox was for me. Nah, di sini kata left-nya itu dalam bentuk adjektif ya, gitu. Karena kenapa? Karena muncul kata was nih. Oh, was ini berarti dia dalam bentuk predikat alias kata kerja ya. Kebetulan memang sama. Left juga kata kerja bentuk keduanya juga left ya. Gitu. Nah, kenapa dianggap sebagai adjektif? Karena di dalam kalimat bahasa Inggris itu dalam satu kalimat sederhana harus memiliki satu subjek dan satu predikat. Ya udah, berarti ini memang mirip dengan bentuk kalimat kedua karena muncul lagi to be di belakang left ini. Oh yaudah, ini aja kita anggap predikat dan ini dianggap sebagai adjective, itu aja. Ya, begitu aja cara simpel. Kemudian contoh kalimat keduanya itu the classes taught by Professor Smith were very interesting ya. Taught di sini dia dalam bentuk adjektif ya. Kenapa? Karena muncul to be setelah kata taught-nya itu were very interesting. Ya udah, kita anggap aja ini sebagai adjective ya, seperti itu aja. Kalau misalnya kata sifat itu sendiri ya, setelah kata sifat itu muncul to be, oh yaudah berarti kata setelahnya itu dianggap sebagai kata kerja ya, gitu aja. Oke, mungkin kita bisa jadiin contoh dulu ya. Contoh dulu sini the bread baked this morning smell delicious. Nah, the bread bla 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 baked this morning smell delicious ya. Nah, di sini kita bisa memilih ya, karena bake ini juga kita bisa anggap dia jadi kata kerja bentuk kedua, kata kerja bentuk ketiga, begitupun juga smell ya, bisa jadi kata kerja kedua untuk kata kerja ketiga. Tapi kalau diperhatiin ya,
kemungkinan besar smell ini dia dalam bentuk adjektif. Karena ngapa? Karena kalau kata kerja sebagai bentuk kedua itu ya sebelumnya itu harus diikuti dengan has ya alias bentuk perfect atau enggak bentuk to be ya gitu bentuk to be. Nah, kebetulan di sini morning itu bukan belum salah satu yang disebutin tadi ya. Makanya kemungkinan smell ini dia sebagai adjective. Oh, berarti bake ini dia sebagai kata kerja bentuk ketiga ada sebagai predikat. Tapi dia harus diikuti dengan has atau have atau diikuti dengan bentuk to be ya, was gitu. Nah, kalau kita cek di sini pilihannya antara A dan B, yang mana has ini bentuk perfect dan was ini bentuk to be ya gitu. Nah, dalam pola kalimat ini cara menentukannya gimana ya? Ya mau nggak mau kita harus pahami dulu makna kalimatnya ya, apakah ini makna kalimat nuansanya kalimat biasa atau nuansanya kalimat pasif ya gitu. Nah, kalau kita terjemahin di sini ya, roti bake di bake ya this morning pagi ini di adon pagi ini ya smell tercium enak ya. Nah, secara tidak langsung secara default aja ya kita bisa menerjemahkan ini di adon ya gitu. Di adon, bukan sudah adon tapi di adon ya gitu. Nah, di adon ini nuansanya dia itu pasif ya, berarti kita pakai was ya. Coba kita bandingin roti ya sudah adon pagi ini tercium enak ya kalau kita pakai has tadi. Has baked the bread, has baked sudah adon, atau the bread ya roti di adon pagi ini tercium enak ya. Secara mananya lebih nyambung yang menggunakan nuansa pasif ya. Jadi untuk contoh ini jawabannya itu B ya gitu. Nah, mau nggak mau kita harus pahamin dulu makna kalimatnya ya gitu. Oke, untuk memantapkan pemahaman kita bisa mengerjakan 1 sampai 10 dulu ya. Mungkin kita bahas dulu untuk nomor 1 sampai nomor 2-nya dulu ya. Nah, untuk nomor 1 itu dikoreksi sebagai incorrect ya, kita cek dulu. Di sini the food is served in this restaurant is delicious. Kenapa incorrect? Ya, di sini ada is ya. Kemudian di belakangnya ada is yang mana ini menunjukkan predikat ya. Predikatnya muncul 2 kali. Makanya nomor 1 itu incorrect ya. Gitu. Harusnya the food served in this morning. Jadi isnya dihilangin aja nih ya. Jadinya makanan yang dihidangkan di restoran ini sangat enak ya, is delicious gitu. Oke. Untuk nomor 2 ya. Nomor 2 dikoreksi korek, kita cek dulu. The plane landed on the deserted runway. Ya, gitu. Nah, di sini nomor 2-nya dinyatakan sebagai yang deserted itu dinyatakan sebagai adjektif ya. Deserted ini berpasir, runway berpasir. Kemudian landed ini kemungkinan dia sebagai verb, yang mana verb itu kata kerja bentuk kedua ya. The plane landed on the deserted runway ya, gitu. Jadi the plane ini subjek, landed itu kata kerjanya, deserted ini adjektifnya. Sudah lengkap ya, makanya nomor 2 itu dinyatakan correct. Oke, untuk nomor 3, nomor 10 boleh di-pause dulu ya videonya. Oke, kita lanjut untuk ngebahas nomor 3 sampai nomor 10 ya. Untuk nomor 3 itu the unexpected guest arrived just at dinner time ya. Tamu yang tak diduga tiba pada saat makan malam ya, dinner time. Oke, kita cek di sini the unexpected guest dia sebagai subjek ya. Yang mana guestnya itu berada s, dia menunjukkan berarti subjek plural. Nah, di sini unexpected itu sebagai adjektif ya. Yang mana dari kata kerja bentuk ketiga. Kemudian arrive ini kemungkinan besar kata kerja bentuk kedua ya. Gitu, arrive. Jadi sudah ada subjek, sudah ada predikatnya. Nomor 3 correct. Kemudian nomor 4 ya. The courses are listed in the catalog are required course ya. Kursus-kursus yang di list di katalog itu kursus yang disyaratkan ya gitu. Nah, kalau kita perhatiin di sini the course ini dia pakai iron es, dia menunjukkan subjek plural. Kemudian are listed ya, are listed ini nuansanya pasif ya, yang mana
kata kerja bentuk ketiga listed ketemu dengan are, itu nuansanya pasif, di-listkan in the catalog ya, in the catalog are required clause ya, are required. Nah, di sini ada lagi to be-nya are, artinya nomor 4 ini menunjukkan terdapat 2 kata kerja alias 2 predikat, makanya nomor 4 itu incorrect ya, gitu. Harusnya ini aja sih, are listednya tetap, yang are ini nggak usah dipakai ya, cukup the catalog required courses ya. Oke, untuk nomor 5. Nomor 5, the teacher found the lost exam. Kita perhatiin di sini the teacher itu sebagai subjek ya. Kemudian found ini kemungkinan besar dia sebagai kata kerja bentuk kedua ya. Gitu, sudah ada subjek, sudah ada predikatnya. Nomor 2 itu sudah correct ya. Gitu. Kemudian nomor 6 ya. The small apartment very crowded and disorganized ya. Kalau kita perhatiin sini the small apartment dia sebagai subjek. Tapi setelah subjek ini ada kata very crowded and disorganized ya. Gitu. Yang mana untuk bagian crowded and disorganized dia ini sebagai adjective. Karena ngapa? Karena diikuti dengan very. Very ini sebagai adverb. Jadi susunan kalimat itu adverb adjective. Ya. Artinya nomor 6 ini dia nggak ada predikatnya to be-nya. Ya, harusnya the small apartment is very crowded and disorganized. Gitu ya. Tambahin is aja sebelum very-nya. Jadi nomor 6 itu incorrect. Nomor 7, the photograph developed yesterday shows Sam and his friends. Nah, di sini ada kata develop sama ada kata show, ya, gitu. Yang mana ini juga bentuk keduanya sama dan juga bentuk ketiganya sama, ya. Develop, show juga show, ya, bentuk ketiganya. Tapi kita harus paham dulu mana kalimatnya di sini, ya. Oke, kalau kita perhatiin di sini, the photograph, ya, yang dikembangkan kemarin, ya, yang mana the photograph ini sebagai subjek plural, dia pakai S belakangnya. Develop ini kemungkinan bisa juga kata kerja bentuk kedua atau juga bisa juga sebagai adjektif ya. Yesterday showed Sam and his friend. Nah, di sini ya kemungkinan besar develop ini dia sebagai adjektif ya. Karena ngapa? Karena biasanya kata kerja bentuk ketiga ya itu diterjemahkan dalam bentuk nuansanya itu pasif ya, dalam konteks kata adjektif ya, gitu. Nah, di sini kata showed itu kita bisa bilang menunjukkan ya, menunjukkan Sam and his friend. Ya. Menunjukkan kepada Sam and his friend ya. Oke, untuk lebih jelasnya kemungkinan besar bakal dibuatkan video khusus ya untuk bagian bahasa Inggrisnya soal mengenai kata sifat ya, itu. Oke, jadi nomor 7 develop itu dia sebagai adjektif, kata showed ini dia sebagai predikatnya ya. Jadi nomor 7 itu correct ya. Bisa dibilang susah-susah gampang ya untuk bagian past participle ini ya. Karena bentuknya sama antara bentuk kata kerja keduanya, bentuk kata kerja ketiganya itu sama. Ya balik lagi, ini kita harus memahami konteks kalimatnya ya. Oke, nomor 8. Nomor 8 ini the locked drawer contain the unworn towels ya. Oke, kita cek sini the locked drawer dia sebagai subjek ya. Di sini kata lock ini dia sebagai adjektif ya. Kemudian contain. Contain ini dia mengandung merupakan bentuk kata kerja bentuk kedua ya. Alias sebagai predikat. Sudah ada subjek, sudah ada predikat. Jadi untuk nomor 8 itu sudah correct. Kemudian untuk nomor 9 ya sekarang ya. The tree was blown over in the storm was cut into blocks. Ya. Di sini the tree-nya sebagai subjek. Tapi kalau kita perhatiin was blown dan was cut. Yang mana ini merupakan predikat ya, ada 2. Jadi nomor 9 itu incorrect ya, gitu karena ada 2 predikat. Oke, nomor 10 ya. Nomor 10 itu the students registered in this course are listed on the sheet of paper ya. Oke, the student ini dia sebagai subjek ya. Kemudian register ini dia sebagai adjektif ya. Karena ngapa? Karena setelah kata register itu muncul predikatnya yaitu are listed ya.
Gitu. Sudah ada subjek, sudah ada predikat, jadi nomor 10 juga correct ya. Oke, sekian untuk pembahasan skill apart dari structure and written expression, yaitu past participle.